Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, mahasiswa dari Universitas Sunan Gresik, Prodi Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang teori Sigmund Freud. Dan dari teori tersebut, kira-kira apa ya hubungan dengan yang saya bahas pada kali ini? Sebelumnya saya ingin bertanya, kalian pernah nonton Keluarga Super Irit belum? Hubungannya apa ya dengan teori Sigmund Freud? Di teori Sigmund Freud itu ada id, ego, dan superego. Dimana dari teorinya Sigmund Freud itu ada hubungannya dengan keluarga super irit yang mempunyai keiritan maksimal. Di sini saya akan membahasnya tokoh dari keluarga super irit. Yang pertama itu ada Pak Tony. Ini gambarnya Pak Tony. Di sini Pak Tony itu mempunyai kebutuhan besar untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, memberikan kenyamanan, dan mempertahankan rasa martabat sebagai pencari nafkah. Ini terlihat dalam dorongan kuat untuk melakukan segala cara agar keluarga tidak kekurangan. Itulah alasan mengapa Pak Tony ini mempunyai level irit sampai 85%. Terus egonya seperti apa? Egonya itu bertindak sebagai penyeimbang antara keinginan id dan realitas ekonomi yang sulit, apalagi dengan tekanan antara potongan gaji atau mengundurkan diri. Jadi di dalam film itu bosnya itu memberikan pilihan antara maju atau dia mengundurkan diri dari perusahaannya. Tapi Pak Tony memilih untuk taktik hidup hemat yang sangat ekstrim, bukan tanpa pertimbangan, melainkan setelah menghitung kemampuan dan eksekusi yang mungkin terjadi. Terus super egonya itu nilai moral tentang tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami, serta rasa hormat terhadap orang lain. Konflik yang muncul ketika tindakan seperti menumpang ke hajatan membuatnya merasa lebih nyaman, namun dia mengatasinya dengan alasan bahwa hal itu untuk kebaikan keluarganya. Lalu yang mau saya bahas lagi yaitu Ibu Linda, CEO rumah tangga dari keluarga super iritnya, dimana Bu Linda ini sebagai sosok seorang ibu yang sabar dan bijaksana, menunjukkan bagaimana dia mengelola emosi dan situasi yang sangat sulit, serta bagaimana menguatkan dalam keluarga dan mencari keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan norma sosial. Itulah egonya Bu Linda. Terus keinginan Bu Linda untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan kenyamanan bagi anak-anak, serta selalu menerapkan hidup hemat dalam keluarga. Dorongan ini membuat mendukung tindakan hemat suaminya. Ini merupakan tindakan sebuah keinginan hidup nyaman tanpa pengeluaran yang banyak. Lanjut lagi ya. Nih, konflik psikologis keluarga super irit. Jadi di setiap karakter itu menghadapi perjuangan internal antara keinginan
untuk hidup lebih nyaman, yaitu it, serta kenyataan ekonomi yang tidak mengizinkan. Jadi itu disebut ego. Dan rasa benar-benar berdasarkan norma sosial, yaitu super ego. Tony merasa terpaksa melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, tetapi ego dan rasa rasionalisasinya bahwa itu hal perlu dilakukan untuk keluarganya. Nilai tentang peran ibu yang harus merawat keluarga serta prinsip kejujuran dan kesopanan, hal ini tercermin dalam cara dia mengajari anak-anaknya untuk tetap menghargai orang lain meski dalam kesulitan. Inilah super ego seorang ibu. Dilanjutkan dengan anak-anaknya Pak Tony. Anaknya Pak Tony itu ada Sally, Billy, dan Kenny. Di mana anak-anaknya Pak Tony ini mempunyai kebutuhan akan kesenangan seperti teman sebayanya dan kehidupan yang sangat yang ingin sesuai dengan teman-temannya. Misalnya, mereka mungkin merasa ingin memiliki barang-barang atau fasilitas yang sama dengan teman-temannya. Terus egonya itu kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga, memahami keterbatasan ekonomi, bahkan membantu dalam upaya hemat, menunjukkan peran ego yang berkembang. Terus super egonya apa ya? Nilai yang dipelajari dari orang tua tentang pentingnya kebersamaan, sikap menghargai apa yang dimiliki, serta norma sosial yang membuat mereka terkadang merasa malu dengan cara hidup keluarga. Jadi Freud itu menekankan bahwa hubungan dalam keluarga membentuk kepribadian. Jadi dalam film ini ikatan emosional yang kuat antara Tony dan Bu Linda dan anak-anaknya menjadi dasar untuk mengatasi konflik. Tindakan hemat yang mereka lakukan bersama bukan hanya untuk bertahan hidup semata, melainkan juga sebagai bentuk ekspresi cinta dan komitmen yang telah tertanam dalam struktur hubungan keluarga mereka. Peran Pak Tony sebagai figur otoritatif dan Linda sebagai figur yang memberikan kasih sayang serta mencerminkan pola hubungan keluarga yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Anak-anak membantu mereka membentuk ego dan super ego yang kuat. Sangat menarik ya pembahasannya. Jadi untuk pembahasan lainnya nanti kita akan mengulik teori-teori siapa saja ya yang bisa kita bahas lagi. Sebelumnya terima kasih sudah ditonton sampai habis. Dadah.